Pada kesempatan kali ini gue akan mereview dan sekaligus membahas sebuah 3 kisah mengerikan yang dikemas dalam satu film. Akan tetapi cerita di film ini saling terhubung dan film ini berjudul Cerita Hantu Malaysia 2014 yang mengisahkan tentang cerita horor yang berasal dari negara serumpun, yaitu Malaysia, di mana film ini memiliki 3 judul berbeda, akan tetapi masing-masing cerita saling terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah kisah yang utuh. Oke ngap, daripada penasaran, sering depo, banyak rungkat dan jarang maksuin, kita gasken aja ke filmnya. Film ini diawali dengan kisah pertama. Kita diperlihatkan seorang aki-aki tukang udut cap bako uus bernama Tuk Dalang yang baru aja tiba di sekolah asrama elit untuk melamar kerja. Dan kisah pertama ini berjudul Jaga Sekolah. Sesampainya di kantor, Tuk Dalang langsung mengungkapkan keinginannya untuk menjadi security di sekolah ini. Mendengar hal itu, Abang Saleh langsung menelpon kepala sekolah untuk memastikannya. Dan setelah mendapat ACC dari Pak Kepsek, Abang Saleh pun akhirnya menerima Tuk Dalang untuk bekerja. Namun Abang Saleh menginformasikan jika saat ini sekolah sedang sepi karena murid sedang libur panjang setelah pembagian rapot kemarin. Setelah memberikan kunci dan buku catatan, Abang Saleh pun berkata jika dirinya sebentar lagi akan pulang dan juga akan cuti selama 2 minggu. Abang Saleh pun mewanti-wanti jangan sampai orang umum masuk ke sekolah ini. Dan satu lagi, tidak boleh bakar udut cap bako uus. Sontak Tuk Dalang yang hobi udut pun kaget mendengar peraturan itu. Singkat waktu, Tuk Dalang yang akan pergi ke pos berpapasan dengan seorang siswa yang akan mudik bernama Jarjit. Dan saat Jarjit mengetahui jika Tuk Dalang merupakan security baru, ia pun langsung mewanti-wanti Tuk Dalang dengan memberitahu kalau security yang lama bukan resign, tapi dia meninggal secara mengerikan di tempat ini, tepatnya di blok 32A. Jarjit pun menyarankan Tuk Dalang untuk jangan coba-coba masuk ke blok itu pada malam hari. Dirasa cuman omong kosong murid-murid, Tuk Dalang pun tak terlalu menanggapinya. Beberapa saat kemudian, Tuk Dalang yang kebelet udut merasa bodo amat dengan peraturan di sekolah ini. Dan dengan petunjuk kertas pedoman, akhirnya Tuk Dalang pun menemukan pos security-nya. Singkat waktu, malam pun balik lagi. Tuk Dalang yang sedang ngudut bak kereta api tiba-tiba menerima telepon dari Abang Saleh yang mengabarkan jika malam ini Tuk Dalang akan bertugas sendokiran karena satpam satunya lagi sedang berhalangan. Mendengar info itu, Tuk Dalang yang merasa bodo amat tak terlalu mempermasalahkannya. Singkat waktu, saat Tuk Dalang akan mandi, tiba-tiba ia mendengar suara yang aneh. Saat suara-suara mulai bermunculan, Tuk Dalang yang selon ini tetap santuy dengan udut cap bako uus miliknya. Laki yang izinkan aku pergi hatimu. Beberapa saat kemudian, dirasa sudah waktunya berkeliling, Tuk Dalang pun mulai mengecek keadaan asrama ini. Saat sedang asik berpatroli, tiba-tiba Tuk Dalang melihat 2 orang pria dengan gelagat yang mencurigakan. Sungguh tak masuk akal. Tuk Dalang pun tiba-tiba berada di hadapan mereka. Kocak emang. Singkat cerita, Tuk Dalang pun berhasil menangkap dan menginterogasi mereka. Lantas 2 pria ini menjelaskan jika niatan mereka datang ke asrama ini adalah untuk uji nyali semata. Dan rupanya 2 pria ini merupakan YouTuber yang ingin viral karena mereka mendengar rumor tentang seorang security yang mati dengan cara yang aneh di asrama ini. Setelah mendengar penjelasan mereka, Tuk Dalang yang kesal pun langsung mengusir mereka dan menyuruh mereka nyari konten lain aja. Ingat, lain kali jangan masuk kau sini. Bang, tak apa. Baik. Tak apa. Kau ni berhantu bang soalnya. Hingga setelah mereka pergi, Tuk Dalang pun mulai kepikiran dengan cerita 2 orang tadi. Daripada mikirin orang, ia pun memilih untuk melanjutkan patroli.
Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Saat Tuk Dalang ketiduran, takut dianggap makan gaji buta, Tuk Dalang pun langsung berpatroli again. Sesampainya di ruangan 32, Tuk Dalang pun merasa jika ruangan tersebut tak terlihat seram seperti cerita para murid. Di tengah patroli, tiba-tiba Tuk Dalang pun heran saat melihat toilet yang digembok bertuliskan dilarang masuk. Sontak Tuk Dalang pun kaget dan entah bagaimana bisa Tuk Dalang merasa ada yang sedang berbuat mesum di WC itu. Seperti film horor pada umumnya, ternyata tidak ada siapapun. Lantas Tuk Dalang si paling gege dan tidak takut setan berkata, "Mana setan? Tak ada pun." Anjay. Lagi-lagi Tuk Dalang yang sok gege kini terlihat panik saat pintu kebuka sendiri. Tuk Dalang pun menganggap semua itu akibat angin aja. Dan setelah mengunci kembali pintu, Tuk Dalang pun kembali tengil dengan mengatakan, "Tak ada tuh namanya setan." Tapi tiba-tiba sontak emosi Tuk Dalang pun menggebu-gebu karena merasa dipermainkan suara geraman aneh di dalam WC. Bagaikan di ulti Kerasakti, Tuk Dalang pun kelabakan setelah diserang sosok hitam berbulu lebat. Di tengah rasa nggak percaya, Tuk Dalang yang terlepas dari cekikan sosok itu langsung kabur. Lagi-lagi, si makhluk yang kesal dengan Tuk Dalang kembali membuatnya tak berdaya. Namun untung saja saat lampu menyala, Tuk Dalang bisa kembali terlepas. Dan ternyata kini si setan malah membuat Tuk Dalang hanya berputar-putar di tempat ini. Dan kini Tuk Dalang yang mulai ketakutan berusaha kabur dengan membaca doa-doa anti rungkat. Gila, apak sekali. Tuk Dalang yang ingin mencari nafkah pun harus modar akibat kesogolan dan kelakuannya sendiri. Kemudian scene berlanjut pada kisah kedua. Terlihat seorang pria yang sedang tidur bernama Dindin harus terbangun di sepertiga malam karena teleponnya terus berbunyi. Ternyata teman Dindin yang bernama Asgar menawarkan operan penumpang akibat mobil miliknya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Dirasa akan mendapatkan pundi-pundi ringgit, Dindin pun bersedia untuk capcus. Setibanya di lokasi, Asgar langsung memperkenalkannya kepada seorang ustadz bersama muridnya yang bernama Gobang. Lantas Dindin pun menanyakan tujuan Pak Ustadz mau pergi kemana malam-malam begini. Pak Ustadz pun berkata jika ia akan pergi ke Kabupaten Greg. Mendengar hal itu, Dindin pun kaget karena kawasan Greg jaraknya sangat jauh. Akan tetapi Asgar langsung menarik Dindin dan berkata, "Udahlah, Ustadz udah bayar nih, ringgitnya saya cuma ambil 50 singgit saja." Setelah melihat ringgit yang banyak, Dindin pun akhirnya menyetujuinya. Namun Pak Ustadz dan muridnya berkata, jika boleh Dindin tunggu sebentar, soalnya Ustadz mau ada sedikit yang harus dilakukan. Dan kisah kedua ini pun berjudul Dindin pun heran saat melihat Pak Ustadz yang bagaikan tim pemburu hantu sedang melakukan ritual di tepi jungle. Singkat waktu, Pak Ustadz yang selesai melakukan ritual meminta Dindin untuk jalan sekarang. Akan tetapi,
Dindin yang heran bertanya, saya harus jemput penumpang lain di mana? Lantas Pak Ustadz berkata bahwa tidak ada penumpang lain dan semuanya sudah saya uruskan. Sontak Dindin pun heran dengan Pak Ustadz yang pesan bis dan hanya ditumpangi 2 orang aja. Daripada pusing mikirin itu, Dindin pun langsung gasken. Singkat waktu, di tengah perjalanan tiba-tiba Gobang mendapat kabar jika ibunya yang sakit baru saja meninggal dunia. Mendengar hal itu, Pak Ustadz pun menyuruh Gobang untuk pulang aja. Akan tetapi Gobang terlihat khawatir dan berkata, lalu bagaimana dengan semua yang kita bawa ini? Lantas Pak Ustadz pun meyakinkan Gobang jika dirinya akan menangani semua ini sendirian. Dengan begitu Gobang minta untuk turun di jalan depan dan akan pulang dijemput sang adik. Di tengah perjalanan, Dindin yang heran pun menanyakan tujuan Pak Ustadz pergi ke Kabupaten Greg. Daripada Dindin terus meracau, Pak Ustadz pun menjelaskan jika dirinya harus melepaskan semua ini di tempat yang sepi dan jauh dari orang-orang. Sontak Dindin pun semakin heran. Apalagi saat Pak Ustadz berkata, menurut kamu di dalam bis ini hanya kita berdua kah? Mendengar hal itu, Dindin pun akhirnya mengerti dengan maksud Pak Ustadz. Pak Ustadz pun meminta Dindin untuk tetap tenang saja dan fokus menyetir karena ia sudah mengendalikan semua penumpang ini. Tapi karena hasrat kepo tak tertahankan, Dindin pun kembali bertanya tentang jenis-jenis makhluk yang Pak Ustadz bawa. Pak Ustadz pun menjelaskan jika penumpang ini adalah roh-roh penasaran yang suka mengganggu orang-orang dan merasuki mereka. Pak Ustadz pun menceritakan jika salah satu roh yang ia bawa berasal dari sekolah asrama, di mana terakhir kali ada kejadian seorang security yang jatuh dari atas bangunan. Setelah mendengar cerita Ustadz, Dindin pun semakin merinding. Singkat waktu, Pak Ustadz yang ketiduran pun menanyakan sudah sampai di mana. Lantas Dindin berkata, jika 1 jam lagi sampai. Tiba-tiba mendengar suara aneh dari belakang. Dindin khawatir kalau ban bisnya meletus. Lantas Dindin langsung mengeceknya. Bagaimana, Sa? Ketika beres mengecek ban, tiba-tiba Dindin ditanya, apa semua baik-baik aja? Boleh jalan lagi, Ustaz? Dindin jangan marah. Sontak Dindin pun heran saat melihat Pak Ustadz yang baru masuk ke dalam bis. Lah, terus yang tadi nanya siapa? Singkat cerita, Dindin akhirnya berkata jika perjalanan mereka sudah sampai di wilayah Greg. Lalu Pak Ustadz pun meminta Dindin untuk keluar karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Meskipun heran, Dindin pun menurut aja. Akan tetapi ketika sedang di luar, tiba-tiba Dindin merasa kepo dengan apa yang sedang Pak Ustadz lakukan. Sontak ia pun kaget saat melihat sosok hitam berbulu domba di dalam bis. Sementara Pak Ustadz sedang bersiap melakukan sebuah ritual. Tapi tiba-tiba akibat sedikit terkena jumpscare, Pak Ustadz pun tiba-tiba merasakan nyeri dada. Dan sialnya ia pun lupa membawa obat. Sontak Dindin pun kaget saat melihat Pak Ustadz yang terkapar. Ternyata Pak Ustadz memiliki penyakit jantung. Tapi karena situasi genting, Pak Ustadz pun meminta Dindin menuntaskan ritualnya dengan harus mengubur sebuah kotak hitam yang ia simpan di belakang. Dindin pun diperingatkan untuk menguburnya di tempat yang tak akan dilewati manusia dan jangan sekali-kali membuka kotak tersebut. Ketika Dindin ngerasak gerusuk, malah jatuh dan membuat kotak aneh itu terbuka. Lantas ia yang panik pun segera menguburkannya. Di dalam bis, Pak Ustadz yang masih nyeri dada tiba-tiba merasakan energi rungkat yang kuat dari jok belakang.
Sontak Pak Ustadz pun terkapar setelah mendapat counter attack yang menusuk dada. Apakah Pak Ustadz akan meninggoy? Di sisi lain, Dindin yang ketakutan segera kembali ke dalam bis. Dan betapa syoknya Dindin ketika melihat Pak Ustadz tidur di bawah jok. Merasa situasi semakin memburuk, Dindin pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Seperti biasa, kunci mobil bus tiba-tiba menghilang. Dirasa kunci bis terjatuh di semak, mau tak mau Dindin pun harus mengambilnya kembali. Saat kunci sudah ditemukan, sialnya kotak yang ia kubur sudah terbuka. Saking takutnya, Dindin pun menggaplok Pak Ustadz yang berusaha menolongnya. Di tengah kepanikan, Dindin yang sudah mempunyai kunci langsung ngacir kembali ke dalam bis. Mendengar suara kretek, sontak Dindin pun kaget apakah yang ia tabrak benar-benar Pak Ustadz. Lantas untuk memastikan, Dindin pun langsung mengecek kolong. Dan betapa syoknya Dindin ketika ia menyadari jika yang ia tabrak benar-benar adalah Pak Ustadz. Di tengah rasa panik, lagi-lagi Dindin mendapat gangguan goib. Malang sekali, Dindin yang kaget pun harus mendapat ciuman dari mobil yang sedang melintas. Dan kalau kita perhatikan, sosok hitam itu sama dengan sosok yang menakuti Pak Satpam di cerita pertama. Benar-benar merungkatkan sekali ya ngap. Kemudian kita lanjut pada kisah ketiga. Di dalam mobil terlihat sekelompok anak muda sedang resah karena ingin cepat-cepat sampai di tempat seorang dukun. Dengan wajah yang ketakutan, pria bernama Joy merasa ngeri saat melihat istri temannya yang bernama Siti berwajah pucat bak orang mabok perjalanan. Joy pun mengatakan kepada Maman karena setelah 2 jam berkendara mereka masih saja berputar-putar di tempat yang sama, alias kesambat setan keder. Lalu kisah ketiga ini berjudul Jalan Mati. Di tengah perjalanan, Joy yang kebelet ngompol meminta Jim untuk menepi. Di saat itu pula Jim pun berkata kepada Maman jika ia merasa sudah melintasi jalur ini 3 kali. Dan jelas ini bukan kesasar, melainkan disasarin setan. Mau gimana lagi, Maman pun meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun sialnya, Jim berkata jika bensin sudah hampir rungkat, kalau harus terus-menerus melakukan perjalanan. Sontak Maman pun semakin panik mengingat ia harus cepat-cepat pergi ke dukun sebelum kesurupan istrinya kambuh lagi. Sontak Maman pun kaget saat Siti tiba-tiba menghilang. Di tengah kepanikan, mereka pun mencoba untuk mencari si Siti. Di sisi lain terlihat Joy sedang sibuk mencari spot untuk beser. Sekembalinya ke mobil, Joy pun kaget saat melihat teman-temannya menghilang. Alhasil, Joy yang ketakutan memutuskan untuk menunggu di dalam mobil. Saat Jim datang, ia pun memberitahu Joy jika Siti telah menghilang. Dan di sisi lain, Maman yang sedang mencari akhirnya menemukan Siti yang sedang berdiri di tengah jalan, bagaikan orang yang rungkat main slot. Singkat waktu, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba saja Siti berkata jika ada sesuatu yang nakal di atas mobil. Sontak semua orang pun heran mendengar ucapan Siti. Melihat penampakan putih bagaikan pocong, mereka yang panik pun langsung tancap gas meski bensin sudah sekarat.
Hingga di tengah kepanikan, Joy pun menduga jika Siti yang telah membawa sosok menyeramkan itu. Mendengar hal itu, Maman pun kesal karena Joy menuduh istrinya yang aneh-aneh. Alhasil, keributan pun tak terhindarkan. Dan ternyata kronologis Dindin yang tertabrak diakibatkan mereka yang ribut di dalam mobil. Di tengah kepanikan, Jim pun merasa jika dirinya telah menabrak seseorang. Cik, mana aku perasan dia melintas? Lagi-lagi, tanpa mereka sadari, Siti pun keluar dari mobil dan menuju jungle. Hingga saat Maman menyadarinya, ia pun langsung mencari sang istri beban ke dalam hutan. Di dalam semak, terlihat Siti pun tiba-tiba menemukan sebuah kotak dan kain hitam yang sudah terbuka peninggalan Pak Ustadz. Lalu tiba-tiba dirasa itu suara Siti, Maman pun segera mengikuti sumber suara. Di tengah pencarian, Maman pun menemukan Siti yang sedang mematung. Lalu ia pun mencoba untuk membawa Siti kembali. Malang sekali. Siti yang kerasukan pun mengempruk suaminya sampai mokat. Tak lama kemudian, Jim yang menyusul Maman pun panik saat melihat temannya sedang dikempruk oleh istrinya. Saat Jim bersembunyi di dalam bis, Siti yang kerasukan tentu mempunyai GPS dan mengetahui keberadaannya. Malang sekali. Jim pun juga harus tewas digaplok Siti. Kemudian scene beralih kepada Joy yang sedang berjalan ketakutan meninggalkan teman-temannya. Lalu tiba-tiba saja sebuah mobil datang menghampirinya. Man? Meskipun heran karena supirnya kosong, Joy yang ingin kabur pun seakan diberi giveaway mobil. Dan tiba-tiba saja Siti berada di dalam mobil itu. Apakah Joy akan selamat? Bodo amat lah. Lalu film pun sudah tamat. Akhir yang membabikan, bukan? Oke ngap, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.